Sari dari 4C Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar probabilitas. Apa sih probabilitas itu? Probabilitas itu yaitu peluang suatu kejadian, di mana di sini manfaatnya membantu mengambil keputusan yang paling tepat. Di sini probabilitas itu dibagi 4 macam. Yang pertama, probabilitas diskret. Yang kedua, teori keputusan. Yang ketiga, konsep dasar. Dan yang terakhir, probabilitas normal. Di sisi lain, probabilitas itu memiliki pengertian di mana suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas itu dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase, misal 0 sampai 100%. Pendekatan probabilitas itu menjadi 3. Yang pertama, pendekatan klasik, di mana pendekatan klasik itu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Yang kedua, pendekatan relatif, yang dimana probabilitasnya yaitu suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Yang terakhir, pendekatan subjektif, di mana probabilitas suatu kejadian didasar pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Di sini contoh pendekatan klasik, di mana probabilitasnya itu jumlah kemungkinan hasil per suatu peristiwa, jumlah total kemungkinan hasil. Di sini percobaannya yaitu kegiatan melempar uang, hasilnya muncul gambar. Hasil yang kedua yaitu muncul angka, dan totalnya 2. Di sini probabilitasnya 1/2, di mana 1/2 ini jumlah kemungkinan hasilnya per suatu peristiwa dijumlahkan dengan suatu peristiwanya. Yang kedua yaitu percobaan kedua yaitu kegiatan perdagangan saham, yang hasilnya di mana saham turun, yang kedua hasilnya yaitu saham naik, sama dengan probabilitasnya yaitu 1/2. Jadi 1/2 ini dari jumlah kemungkinan hasil per suatu peristiwa jumlah total kemungkinan hasil, di mana di sini hasil suatu peristiwanya itu kemungkinannya yaitu paling kegiatan melempar uang yang menang. Peristiwanya itu yang ditunjukkan bagi kegiatan uang yang menang. Seperti itu contoh pendekatan klasik. Contoh yang kedua yaitu contoh pendekatan klasik, di mana di sini mempunyai rumus P dan kurung A sama dengan dalam kurung A plus B. Di sini contohnya, suatu perusahaan memiliki 35 karyawan pria, di mana rumusnya B, dan 15 karyawan wanita, di mana rumusnya yaitu A. Masing-masing karyawan memiliki kartu presensi. Probabilitas kartu presensi yang diambil ada memiliki karyawan wanita adalah, dan di sini ditanyakan presensinya yang dimiliki wanita. Baik, saya jawab. Di sini masukin rumusnya dulu. Terus di sini A ini kan wanita per A plus B. A di sini yaitu 15.
di dalam kurung 15 ditambah dengan karyawan pria yaitu B sama dengan jumlah dari 15 plus 15 ditambah 35 yaitu 50. Di sini 15 per 50 yaitu hasilnya 0,30. Baik, yang terakhir yaitu contoh pendekatan subjektif. Di sini contohnya yaitu yang pertama, menurut pakar ekonomi, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana pakar ekonomi Indonesia itu mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, menurut pakar perbankan syariah, jumlah nasabah bank syariah akan meningkat. Jadi jumlah nasabah bank syariah itu akan meningkat semakin hari semakin tahun. Semua contoh yang ada di sini hanya berdasarkan penilaian pribadi dan mungkin tidak hanya informasi sebagai dasar pertimbangan. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.